Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu Saudara umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui tayangan rohani di live streaming Cornelius Media. Malam ini merupakan malam keempat dari kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent hari ke-7. Daerah Misi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami berharap saudara sekalian ada dalam kondisi yang baik dan sehat. Dan kami percaya Anda akan menerima berkat Tuhan dengan mengikuti seluruh rangkaian acara rohani ini yang telah kami tayangkan dari malam ke malam. Jika Anda merasa diberkati, mari bagikan atau share berkat rohani ini melalui link YouTube maupun Facebook Cornelius Media kepada teman, sahabat, dan keluarga di mana saja. Malam ini kita akan mendengarkan tips dengan judul 6 vitamin dalam keluarga yang akan dibawakan oleh Bapak Irwanto Muloke. Kita juga akan diberkati dengan lagu pujian. Bapak Ibu Saudara umat Tuhan, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus bagi Anda yang bergumul maupun memiliki beban berat dan rindu untuk didoakan. Untuk itu Anda dapat menuliskan usulan doa Anda di kolom chat atau komentar yang tertera di Facebook atau YouTube ini. Dan malam ini doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Jeffy Muaya. Dan pembahasan firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Frankie Barahama STH. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh Praise Team. Dan akan dibuka dengan doa oleh Ibu Mike Mononimbar. Tuhan pimpinlah aku sampai ujung jalanku, serta-Mu aku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Engkau benteng jiwaku, aku harap padamu. Kalau aku digoda, kasih-Mu memberi kuasa. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Tuhan pimpin aku terus pada jalan yang lurus sampai negeri yang kudus, tempat kulihat Yesus. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami puji dan muliakan nama-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami boleh mengikuti kembali akan kebaktian kebangunan rohani, bahagia bersama Yesus. Bapa di sorga, sebentar kami akan mendengarkan tips kesehatan dan juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan hadir di dalam hati kami masing-masing, agar ketika kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti ya Tuhan, dan kami boleh lakukan itu di dalam kehidupan kami. Agar kehidupan kami semua, kami boleh persiapkan untuk menantikan hari Maranatha yang sudah tidak lama lagi. Bapa di sorga, pada malam hari ini, kami mau berdoa khusus hamba Tuhan, Pendeta Frankie Barahama, yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong hamba Tuhan ini. Urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar setiap firman yang akan dia sampaikan benar-benar atas tuntunan Tuhan dan boleh berguna bagi semua orang yang mendengarkannya.
Bapa di sorga, kami mau berdoa juga untuk setiap peralatan yang digunakan di sepanjang KKR ini. Engkau kiranya akan berkati agar boleh berfungsi dengan baik. Berikan jaringan yang baik ya Tuhan, agar acara ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, kiranya Engkau berkati kami semua, berikan kesehatan, kekuatan kepada kami, agar kami terus boleh digunakan oleh Tuhan. Kami terus boleh beribadah kepadamu, dan boleh menikmati berkat rohani di dalam hidup kami. Bapa di surga, seluruh rangkaian ibadah KKR pada malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terpujilah namamu ya Bapa, karena kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat malam sahabat setia Cornelius Media. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Shalom. Sahabat setia Cornelius Media yang kami kasihi, tema kita di malam hari ini adalah bahagia bersama Kristus. Apakah Anda pribadi dan keluarga ingin berbahagia? Apakah keluarga kita berbahagia? Sahabat setia Cornelius Media yang kami kasihi, rumah tangga adalah lembaga yang pertama yang Tuhan bentuk di Taman Eden. Dan kita akan mengikuti tips rumah tangga dari malam hari ini. Tips kita di malam hari ini adalah 6 vitamin dalam kehidupan rumah tangga. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Vitamin di dalam rumah tangga dan vitamin dalam kehidupan kita ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, juga vitamin B dan vitamin C. Kalau vitamin B dan vitamin C itu larut di dalam air, tetapi vitamin A, vitamin D, E, dan K larut di dalam lemak. Sahabat setia Cornelius Media yang kami kasihi, yang berbahagia. Mari kita ikuti vitamin A. Vitamin A apabila cukup di dalam kehidupan kita, maka membuat mata kita berseri-seri. Tetapi bila kurang vitamin A, akan rabun senja. Vitamin A di dalam kehidupan rumah tangga kita adalah Alkitab. Kalau kita kurang baca Alkitab, mata rohani kita akan rabun. Tetapi kalau cukup, maka rumah tangga kita akan menjadi terang. Firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang pada jalanku. Saudara-saudaraku sekalian, vitamin B di dalam kehidupan kita setiap hari, jika cukup, akan membuat sel darah merah dan membuat daya tahan tubuh kita akan jadi kuat. Tetapi vitamin B dalam tubuh kita jika kurang, maka kita akan kurang darah, daya tahan tubuh menurun. Bahkan orang Manado bilang sakit beri-beri. Saudara-saudara, vitamin B di dalam kehidupan rumah tangga kita adalah berdoa. Dengan berdoa, maka kita akan mendapat kuasa. Tulisan daripada hamba Tuhan Nyonya White berkata, banyak berdoa, banyak kuasa. Kurang berdoa, kurang kuasa. Dan tidak berdoa, tidak ada kuasa. Berdoa yaitu kita berhubungan dengan Tuhan. Menurut penelitian, 90% anak muda yang jatuh dalam narkoba oleh karena mereka kurang berdoa. Bila kurang berdoa, maka putus komunikasi dengan Tuhan. Banyak masalah yang akan kita hadapi. Tetapi ketika kita banyak berdoa, semua masalah akan teratasi. Dengan kita banyak berdoa, maka kita akan saling memaafkan di dalam rumah tangga. Istri memaafkan suami, suami memaafkan istri, memaafkan
anak-anak kita memaafkan, mengampuni, dan melupakan. Sahabat setia Cornelius Media yang kami kasihi. Vitamin yang berikut adalah vitamin C. Vitamin C apabila kurang di dalam kehidupan kita, maka akan kena sariawan. Ketika kena sariawan susah sembuh, kulit keriput, luka-luka, luka susah sembuh, dan bisul-bisul. Tetapi vitamin C apabila cukup di dalam kehidupan kita, maka bisul-bisul cepat sembuh, luka cepat sembuh. Saudara-saudara, pemirsa, sahabat setia Cornelius Media yang kami kasihi. Vitamin C dalam kehidupan rumah tangga adalah cinta. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang dengan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Vitamin D di dalam rumah tangga, dalam kehidupan setiap hari. Apabila vitamin D kurang, maka akan terkena osteoporosis. Tetapi jika cukup, tulang-tulang akan menjadi kuat. Vitamin D di dalam keluarga adalah disiplin. Mazmur 19 ayat 8. Disiplin itu sama dengan Taurat Tuhan. Taurat itu sempurna. Anak-anak, apabila kita ajar disiplin, sejak mereka kecil, mereka akan menjadi anak-anak yang setia. Sahabat setia Cornelius Media yang diberkati Tuhan. Mari kita melihat vitamin selanjutnya, vitamin E. Vitamin E apabila kurang, maka akibatnya kepala bisa botak, kehidupan seks tidak bergairah, impoten, dan lain sebagainya. Tetapi vitamin E di dalam rumah tangga adalah etika. Saudara-saudara, etika ini penting sekali. Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau kita mau pasangan kita berbuat baik kepada pasangan kita. Kalau kita mau anak-anak kita menurut, berbuat baiklah kepada anak-anak kita. Kemudian vitamin K. Manfaatnya, vitamin K untuk pembekuan darah. Bila kurang, maka akan terjadi pendarahan, sering keluar darah di hidung dan lain sebagainya. Vitamin K dalam kehidupan rumah tangga adalah kesetiaan. Setia antara orang tua dan anak. Setia antara suami dan istri. Saudara-saudara, pemirsa, sahabat setia Cornelius yang kami kasihi. Dengan kita membaca firman Tuhan, mata rohani kita akan menjadi terang. Dengan kita berdoa, kita pasti dapat kuasa. Dan mengasihi, kita akan dikasihi. Dengan kita mengatur disiplin dalam rumah tangga, maka rumah tangga kita akan kokoh, akan kuat. Dengan kita mengatur etika, kita akan disukai oleh anak-anak kita, pasangan kita, bahkan semua orang. Mari kita tetap setia. Dengan kita setia, menuntun rumah tangga kita ke surga. Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian B berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan memberkati rumah tangga kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Adalah doa dan harapan kami. Amin. Ada banyak hadiah, sukses untuk diraih, yang lain korbankan hidupnya demi ketenaran. Tapi kesenangan dunia ini ku tinggalkan karena salib. Ku mau arahkan pandanganku pada Tuhan
tinggal di hadiratnya, jadi seperti Dia, telah terima hidup kekal. Oh, oh, oh. Setiap rencanaku telah ku gapai semua, dunia pun telah ku miliki dalam genggamanku. Namun gelisah hati ini tiada yang dapat menenangkan. Lalu Yesus datang padaku dan memberikan janji pasti, mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendaknya, tinggal di hadiratnya, jadi seperti Dia, telah terima hidup kekal. Ku persembahkan hidupku dalam nama-Nya, hatiku, jiwaku, sama cita-citaku. Ku mau menyenangkan Tuhan, hidup dalam kehendaknya, tinggal di hadiratnya, jadi seperti Dia, telah terima hidup kekal. Tinggal di hadiratnya, jadi seperti Dia, telah Dia berkata, sabarlah hai anakku, terimalah upah surga Bapak, Ibu, Saudara sekalian dimanapun berada, saya mengajak kita untuk tunduk kepala kita berdoa. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk semua kebaikan yang kami rasakan hingga saat ini. Kami datang lagi memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami datang lagi memuji, memuliakan Engkau karena Engkau saja yang layak dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Ya Allah ya Tuhan kami mengaku bahwa kami banyak kekurangan, kami banyak kesalahan yang kami buat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyakiti hati-Mu, menyakiti hati sesama. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni kami agar kami layak di pemandangan Tuhan. Kami bersyukur kebaktian kebangunan rohani malam ini boleh terlaksana dengan baik. Untuk itu Bapa, biarlah apa yang kami akan dapatkan malam hari ini akan memberikan kekuatan kepada kami semua. Untuk itu Bapa, berkatilah hamba-Mu, Pendeta Frankie Barahama, yang akan membawakan firman. Kiranya dia dapat berkata-kata dengan baik. Urapilah dia dengan kuasa-Mu. Berkati pikirannya, lidahnya, kata-katanya. Agar apa yang dibawakan menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan kami tetap memiliki pengharapan. Bersama Tuhan kami selalu dikuatkan. Kami selalu dibaharui. Dan kami selalu memiliki pengharapan hidup kekal. Bila Engkau datang pada kali yang kedua. Oh Tuhan kami mau berdoa untuk semua pergumulan yang saat ini sedang kami hadapi. Dalam bentuk apapun pergumulan itu, kami mohon Engkau datang menolong kami. Engkau datang menuntun kami. Engkau datang untuk memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami.
sehingga kami mampu menjalani akan kehidupan ini Tuhan. Dan kami punya pengharapan, seberat apapun ujian yang kami lewati di dalam kehidupan kami akan bersama dengan Engkau di dalam kerajaan yang Engkau telah siapkan bagi kami. Mendoakan akan semua umat Tuhan yang saat ini beribadah bersama, kiranya Tuhan karuniakan berkat-berkat indah di dalam kehidupan setiap hari, di dalam setiap usaha pekerjaan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam pergumulan apapun yang sedang mereka lewati ya Tuhan. Oh Tuhan kami, saat ini kami mau menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kebaktian kebangunan rohani ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu saja yang berlaku di dalam kegiatan ini. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Frankie Barahama. Beliau menikah dengan Ibu Desya Mosei dan dikaruniai Tuhan 3 orang anak. Pendeta Frankie Barahama saat ini melayani sebagai Associate Kependetaan dan Direktur Departemen Penata Layanan Daerah Misi Sulawesi Tengah. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Kesetiaan. Kita ikuti lagu tema yang akan dipimpin oleh Praise Team. Happiness is to know the Savior living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam acara KKRNet dengan tema Bahagia Bersama Yesus. Baik, sebelum kita akan lanjut, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada malam yang indah ini Tuhan, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Biar kiranya Tuhan berbicara melalui pekabaran yang kami akan dengarkan pada malam hari ini, sehingga akan menolong kami untuk menjadi umat-umat yang dapat mempersiapkan diri kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Berkati ibadah kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, judul pembahasan kita pada malam hari ini adalah Bahagia dalam Kesetiaan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikisahkan pada masa perang sipil di Amerika, ada seorang prajurit muda di Union Army kehilangan kakak laki-lakinya dan ayahnya dalam pertempuran yang ada di Gettysburg. Tentara itu memutuskan untuk pergi ke Washington DC untuk menemui seorang Presiden Lincoln, untuk meminta kesempatan supaya dia dibebaskan dari dinas militer agar ia dapat pulang ke rumah dan membantu saudara perempuan dan ibunya untuk menanam pada musim semi di perkebunan mereka. Ketika dia tiba di Washington setelah menerima cuti dari kemiliteran untuk pergi memohon kasusnya,
dia pergi ke Gedung Putih. Mendekati gerbang depan, ia meminta untuk bertemu dengan Presiden. Penjaga yang bertugas mengatakan kepadanya, "Anda tidak dapat menemui Presiden, anak muda. Apakah Anda tidak tahu ada perang yang sedang terjadi? Presiden adalah orang yang sangat sibuk. Sekarang pergilah, nak. Kembalilah ke baris pertempuran, di mana seharusnya Anda berada." Prajurit muda itu pun pergi dengan perasaan yang sangat sedih dan duduk di bangku taman tidak jauh dari Gedung Putih. Dan ketika seorang anak laki-laki kecil mendatanginya, anak itu berkata, "Prajurit, kamu terlihatnya tidak bahagia. Apa ya, ada masalah?" Prajurit itu memandang bocah itu dan mulai menumpahkan isi hatinya kepadanya. Dia menceritakan tentang saudara laki-laki dan ayahnya yang terbunuh di dalam perang dan situasi yang sangat menyedihkan yang terjadi di rumah mereka. Dia menjelaskan bahwa ibu dan saudara perempuannya tidak lagi memiliki siapapun untuk membantu mereka di dalam pertanian. Bocah laki-laki itu mendengarkan dan berkata, "Aku bisa membantumu, prajurit." Dia memegang tangan prajurit itu dan dia membawa kembali ke gerbang depan Gedung Putih. Rupanya, penjaga gerbang itu tidak memperhatikan mereka karena mereka tidak berhenti. Mereka berjalan langsung ke pintu depan Gedung Putih dan berjalan masuk. Setelah masuk, mereka melewati para jenderal dan pejabat tinggi. Dan tidak ada orang yang mengatakan sepatah kata pun. Tentara itu tidak memahami mengapa tidak ada orang yang bisa menghalangi mereka. Akhirnya, mereka tiba di gedung oval itu, tempat sang presiden bekerja, dan bocah lelaki itu bahkan tidak mengetuk pintu. Dia hanya berjalan masuk dan menuntun prajurit itu berjalan bersamanya. Di sana, di belakang meja, ada Abraham Lincoln dan Menteri Luar Negerinya yang sedang memperhatikan rencana-rencana pertempuran yang diletakkan di atas meja. Presiden memandang bocah itu dan prajurit itu dan berkata, "Selamat siang, Ted. Bisakah Anda memperkenalkan kepada saya teman yang Anda bawa itu?" Dan Ted Lincoln, putra presiden, berkata, "Ayah, prajurit ini perlu sekali untuk berbicara dengan ayah." Dan prajurit itu mengajukan kasusnya kepada Presiden Lincoln. Dan saat itu juga dia menerima surat pembebasan yang diinginkannya. Ted Lincoln adalah putra presiden, tidak perlu mengemis ataupun memohon untuk bertemu dengan ayahnya. Bahkan dia tidak perlu mengetuk pintu. Dia berjalan masuk dan ayahnya senang melihat dia. Saudara, Yesus memiliki akses langsung kepada Bapanya dan mau membawa kita dengan memegang tangan kita dan mengarahkan kita ke hadirat-Nya. Saudara, ketika kita hidup dengan penuh kesetiaan kepada Yesus, maka kita pasti akan bahagia. Bapa sorga kita, penyayang, telah menciptakan suatu tempat keamanan dan perlindungan yang ada di bumi ini. Setiap pekan, Tuhan mengundang kita untuk menikmati peristirahatan dan mencari perlindungan di tengah-tengah dunia yang serba sibuk dan tidak terkendali ini. Kita dapat menyingkirkan semua tuntutan kehidupan saat kita memasuki peristirahatan Sabat Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada waktu penciptaan, berabad-abad sebelum keberadaan ras Yahudi, Allah telah mengasingkan Sabat, yaitu hari yang ketujuh. Kita pertama dalam Alkitab atau di dalam firman Allah, khususnya di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 dan 3. Ketika Allah pada hari yang ketujuh telah menyelesaikan semua pekerjaan yang telah dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari yang ketujuh dari semua pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaannya
yaitu penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dalam kitab Keluaran, firman Allah memberitahu kepada kita bahwa Allah berhenti bekerja untuk beristirahat pada hari ke-7 pada akhir minggu penciptaan. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-17 bagian B. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ke-7 Ia berhenti daripada pekerjaan untuk beristirahat. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11, yang berbunyi demikian. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, ataupun orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Rekomendasi Tuhan selalu bertujuan untuk kesejahteraan kita manusia. Ketika Dia menempatkan sebuah perintah, tentu di dalam hukumnya mengenai pengudusan suatu hari. Dia memperingatkan kita tentang keturunan mencari harta benda, serta kerusakan fisik dan mental yang adalah akibat daripada hal itu. Hari ini kita dapat mengatakan bahwa dengan mematuhi perintah Allah yang keempat, sebenarnya kita sedang memperbaiki kualitas hidup kita dan menghindari stres. Selain itu, kita akan mengikuti hukum kehidupan itu sendiri. Karena bagaimanapun pencipta hukum fisik dan biologis adalah pencipta hukum spiritual yang sama. Apabila kita membaca akan firman Allah atau Alkitab, kita akan melihat bahwa hari Sabat hadir dari awal sampai akhir halamannya. Jika kita membaca di dalam Kejadian pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, dikatakan bahwa Sang Pencipta sendiri melakukan 3 hal pada hari yang ke-7. Ia memberkatinya, Dia menguduskannya, dan Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Ketika Tuhan menguduskan sesuatu, Dia mengasingkannya untuk tujuan khusus dan kudus. Saat Dia memberkati sesuatu ataupun seseorang, tidak ada yang bisa menghilangkan berkat ini. Anda mungkin bertanya, mungkinkah Tuhan menjadi lelah? Mari kita baca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang telah menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan memberi kita sebuah contoh dengan beristirahat pada hari ke-7. Bukan oleh karena Dia merasa lelah ataupun capek. Selain itu, Ia beristirahat ataupun Sabat dalam bahasa Ibrani lebih berkaitan dengan jeda dalam aktivitas penciptaannya. Ketika kita memasuki hari perhentian, Allah pada hari Sabat hari ke-7, kita juga disegarkan. Sabat adalah oasis, waktu, tepat, ketenangan, kedamaian, keamanan di dunia yang liar yang tidak terkendali ini. Sabat dengan indahnya menggambarkan hubungan yang indah dengan Tuhan. Sabat terbentang dari Taman Eden pada saat penciptaan hingga ke taman yang akan dibuat Tuhan planet ini di akhir zaman nanti. Sabat membentang dari Firdaus yang hilang ke Firdaus yang akan dipulihkan nanti. Kita ataupun saudara dan saya memerlukan tempat
yang meyakinkan kita bahwa kita berada dalam hubungan yang kekal dengan Bapa Sorgawi. Saudara, kita memerlukan istana dalam waktu di mana jaminan itu dapat meresap ke dalam, di mana tempat yang mengatakan bahwa Bapa Sorgawi kita akan selalu ada untuk kita. Pada hari Sabat, kita dapat menemukan rasa peristirahatan yang memuaskan. Seorang spesialis mental yang bernama Turban Berkelen telah mengkaji studi dari ilmu dari berbagai sumber tentang dampak krisis yang terutama dampak resesi ekonomi pada kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa bencana sosial ini menyebabkan tingkat depresi, kecemasan, dan tingkat bunuh diri yang lebih tinggi. Berkelen kemudian mengungkapkan wawasan mendalam ini bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Kita hidup di dunia yang begitu tergesa-gesa dengan fase yang tinggi, sehingga setiap detik dapat diisi dengan sesuatu. Banyak yang sibuk memproduksi ataupun mengkonsumsi yang satu ataupun yang lain. Hampir setiap saat terjaga, ia menyisakan sedikit waktu untuk berpikir, untuk merenungkan, untuk bermeditasi, dan untuk merasakan, dan untuk berbicara, untuk terhubung. Inilah tepatnya alasan kenapa penulis membutuhkan pengalaman Sabat pada saat ini. Sabat adalah waktu untuk berpikir, merenungkan tujuan hidup, dan untuk berhubungan dengan Sang Pencipta, yaitu Allah itu sendiri. Sabat juga memanggil kita dari perkara-perkara waktu kepada perkara-perkara kekekalan. Mari kita membaca di dalam Yeskiel pasalnya yang ke-20, ayatnya ke-19 sampai 20, yang berbunyi demikian. Akulah Tuhan Allahmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku, dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Sabat adalah pengingat mingguan bahwa kita telah diciptakan oleh Allah, bahwa kita dapat beristirahat dalam pemeliharaannya. Sabat memanggil kita untuk masuk ke dalam peristirahatan surgawinya. Sabat adalah tanda kesetiaan kita kepada pencipta kita, yaitu Allah. Dan Sabat memanggil kita untuk menjalin hubungan dengan pencipta kita yang akan berlanjut hingga pada masa kekekalan. Apakah mungkin dalam kesibukan hidup yang dipenuhi dengan kecemasan dan dilanda dengan stres, kita telah melewatkan salah satu berkat yang terbesar dari Tuhan? Apakah mungkin Tuhan memanggil kita untuk sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih luas, sesuatu yang lebih tinggi, sesuatu yang lebih besar dari yang pernah kita alami sebelumnya? Apakah mungkin Tuhan merindukan kita untuk melihat kedalaman makna baru daripada hari Sabat itu? Dan apakah mungkin Tuhan merindukan saudara dan saya untuk mengalami kedamaian sejati pada hari Sabat itu? Memasuki perhentian Sabat sejati sama sekali bukanlah bagian daripada beberapa masyarakat legalistik dari Perjanjian Lama. Mari kita lihat di dalam Markus pasalnya yang kedua, ayat 27 sampai ayatnya yang ke-28, yang berbunyi demikian. Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Karena itu, anak manusia juga Tuhan atas hari Sabat. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus jelas mengatakan bahwa hari Sabat adalah pemberian yang diberikan kepada manusia, bukan kepada kelompok etnis tertentu. Ketika hari Sabat itu diresmikan di bumi, hanya ada Adam dan Hawa yang ada pada waktu itu. Tidak ada orang Yahudi ataupun kelompok etnis lainnya. Mari kita lihat di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 dan Imamat pasal 23 ayat 3 dan Matius pasal 28 ayat 1. Menjelaskan bahwa hari Sabat adalah hari yang ketujuh dan bukan pada hari-hari yang lain.
Lebih lanjut kalau kita baca di dalam Yeskiel pasal 20 ayat 12 dan 20 dikatakan, menunjukkan bahwa hari Sabat adalah tanda kesetiaan ciptaannya terhadap penciptanya. Sabat adalah peringatan penciptaan sebuah bait suci dalam waktu. Istirahat Sabat adalah simbol istirahat kita di dalam Kristus. Kita berhenti mencoba menciptakan keselamatan atas dasar upaya kita sendiri. Tuhan telah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Ketika Yesus dengan sukarela menyerahkan nyawanya di kayu salib, Dia mati dengan kematian yang selayaknya kita manusia yang harus menerimanya. Dia memberikan hidupnya yang sempurna sebagai pengganti hidup kita manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Ini merupakan peringatan yang kekal bahwa kita beristirahat di dalam Dia untuk keselamatan saudara dan saya. Tukang kayu dari Nazaret itu membangun tempat tinggal khusus bagi saudara dan saya. Dan kita dapat menemukan perlindungan dan keamanan yang ada di sana. Dan kita dapat mengetahui bahwa di dalam Kristus kita diterima oleh Bapa Sorga kita yang sangat mengasihi saudara dan saya. Ketika kita beristirahat pada hari Sabat, kita beristirahat dalam pemeliharaan kasih-Nya. Istirahat Sabat adalah simbol pengalaman iman di dalam Yesus Kristus. Sabat adalah gambaran ilustrasi akan kepercayaan dan kesetiaan kita kepada Allah di sorga. Mari kita membaca di dalam Ibrani pasal 4 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah, sebab barang siapa telah masuk ke dalam perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah telah berhenti dari pekerjaannya. Sepanjang minggu kita telah bekerja, tetapi pada hari ke-7 kita harus beristirahat. Kita beralih dari pekerjaan kita ke peristirahatan total di dalam Kristus. Di dalam Yesus kita memiliki tempat untuk dimiliki. Kita tidak perlu mengusahakan keselamatan kita sendiri dengan perasaan yang tertekan. Hidup kita tidak perlu diisi dengan perasaan bersalah, ketakutan, dan kecemasan. Sabat mengungkapkan sikap tentram dari ketergantungan sepenuhnya kepada Kristus sebagai pencipta kita dan juga sebagai penebus kita. Keselamatan hanya datang melalui Yesus. Dan dikatakan kita tidak pantas sebenarnya mendapatkannya. Inilah alasan yang lain yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hari Sabat. Sabat menunjukkan bahwa Tuhanlah yang menguduskan kita. Hari yang ke-7 adalah bagian waktu yang biasa seperti waktu yang lain, diakhiri dengan pekan penciptaan. Tetapi Tuhan mengasingkan hari itu, Dia juga menguduskannya. Melalui hari Sabat, Tuhan memberitahu kepada kita, itulah yang ingin aku lakukan untuk engkau dan untuk saya juga. Aku ingin mengkhususkan engkau sebagai anak istimewaku, dan aku ingin membagikan kekudusanku kepadamu. Sabat mengingatkan kita tentang di mana kita harus mengembangkan karakter dalam hubungan dengan Bapa Sorgawi kita dan dengan Yesus Kristus. Sabat adalah janji yang terus hidup dari kemampuan Tuhan untuk membantu kita tumbuh melalui pasang dan surut, tragedi dan kemenangan dalam hidup kita. Sebagai makhluk ciptaan, setiap manusia memerlukan waktu khusus dengan Bapa Sorgawi. Kita memerlukan Sabat, waktu yang berkualitas dengan Tuhan, yang menguduskan kita, Tuhan yang membantu kita untuk terus bertumbuh. Dan Sabat adalah terus berlanjut dalam siklus mingguan dari awal penciptaan hingga sekarang ini. Dan Sabat dimulai di Taman Eden. Dan Sabat akan dirayakan ketika bumi ini dibaharui setelah kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Sabat adalah bagian yang sangat mendasar dari semua ibadah. Kalau kita membaca di dalam Wahyu pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian.
Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semua itu ada dan diciptakan. Mari kita kembali di dalam Yesaya pasal 66 ayat 22 dan 23 mengatakan demikian. Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Sabat akan terus disucikan sampai di dunia baru nanti. Pada setiap ibadah sabat di bumi yang sudah dibaharui nanti, kita akan mengalami sukacita ibadah dengan seluruh alam semesta. Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan memimpin kita dalam pujian di kota perlindungan Yerusalem baru. Di sana kita akan aman selama-lamanya. Saudara, rindukah saudara untuk merasakan sukacita perayaan Sabat bersama dengan Allah kita dan segenap orang yang diselamatkan? Jika itu menjadi kerinduan saudara, mulailah merayakan Sabat pada hari ke-7, selagi saudara hidup di dunia ini. Agar bila hari Maranatha itu tiba, kita akan merasakan sukacita perayaan Sabat bersama Allah di sorga. Tuhan kiranya memberkati kita dalam mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari Maranatha yang sudah semakin dekat. Adalah doa dan harapan kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan di malam yang indah ini. Oleh karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan sabdamu. Biar kiranya firman-Mu yang kami telah dengarkan pada malam hari ini mengingatkan kepada kami semua bahwa sesungguhnya hari Sabat yang Allah telah buat, yang telah asingkan bagi kami manusia, supaya kami tetap menguduskannya, menyucikannya. Oleh karena ini adalah hari yang telah disendirikan oleh Allah sebagai hari di mana memperingati penciptaan yang Allah telah buat bagi kami manusia yang ada di dunia ini. Biar kiranya kami memiliki komitmen untuk mau menyucikan Sabat Tuhan yang suci dan indah dan diberkati ini. Oleh karena Sabat ini bukan hanya kami sucikan di atas dunia ini, tetapi Sabat ini kami akan sucikan sampai di dalam kerajaan sorga, bahkan sampai di dunia yang dibaharui nanti. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu yang kami telah peroleh pada malam hari ini. Kiranya ini akan menjadi firman yang hidup di dalam kehidupan kami, dan kami dapat praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari, sambil menunggu kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Kiranya ini menjadi doa dan harapan kami semua, karena kami hanya berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas sabda firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Puji Tuhan karena rangkaian acara kita pada malam hari ini boleh terlaksana dengan baik. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi saudara yang telah mengikuti acara ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami pada besok malam, pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di kanal YouTube atau lewat link Facebook Cornelius Media. Pembahasan firman Tuhan pada besok malam berjudul Bahagia dalam Ketulusan yang akan disampaikan oleh Pendeta Pelnis Tatuhas MPhil. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Akhir kata saya mewakili panitia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok malam. Shalom.